Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala sayyidina anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah. عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat yang sangat luar biasa, yang alhamdulillah nikmat yang sangat indah yang sedang kita cicipi sekarang ini adalah nikmat masuknya bulan Ramadan dan kita bisa menjalani ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Salam dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin serta ulama-ulama zaman. Bapak Ibu jamaah tahsin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada hari ini insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita masih di dalam pembahasan kitab Ighasatul Lahfan karangannya Imam Syamsuddin Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Ya. Ini pembahasan tentang permasalahan tentang hati. Ya, pertemuan kedua. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang apa ciri-ciri daripada hati yang sehat. Hati yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati yang bersih yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an qalbun salim. Ya. Qalbun salim. Hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang juga iman kepada Allah dan Rasulnya. Hati yang begitu mudah untuk menjalankan ibadah kepada Allah. Hati yang begitu merasa peka ketika melihat saudara seiman, saudara semuslim, atau bahkan saudara semanusia merasa kesakitan dan merasa tersakiti atau merasa terzolimi. Maka hati yang seperti ini adalah hati yang sudah sampai kepada tahap ikhlas atau disebut dengan mukhlis. Ya. Maka hati yang seperti itulah yang kita angan-angankan, yang semoga Allah jadikan hati kita menjadi hati-hati yang ikhlas, hati yang salim, hati yang sehat, yang selalu menerima nasihat atau ajaran dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Ibnul Qayyim Al-Jauzi mendeskripsikan bagaimana hati yang mayit, hati yang mati, ya. Bukan hati yang sakit, tapi hati yang mati. Ya. Ini adalah lawan daripada hati yang hidup, hati yang salim. Maka kita bacakan redaksinya. Bismillahirrahmanirrahim. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. فصل في القلب الميت. Ya. Fasal yang menyatakan tentang hati yang dideskripsikan atau disebut dengan diistilahkan hati yang mati. Ini termasuk klasifikasi hati yang kedua, yaitu hati yang mati. Diddu hadza, maksudnya adalah lawan daripada hati yang hidup. Wa huwal qalbul mayyit alladhi la hayyata biha, la hayata biha, la hayata bihi. Yaitu hati yang mati yang tidak ada kehidupan sama sekali. Artinya kehidupan, cahaya
Allah Subhanahu wa taala yang masuk di dalam hatinya. Fahuwa la ya'rifu rabbahu. Ya. Bahkan dia tidak tahu pembimbingnya. Dia tidak tahu Tuhannya. Dan nggak merasa bahwa punya Tuhan. Nah, banyak sekarang yang mengaku-ngaku bahwasannya eh, ateis atau eh, dan sejenisnya itu dikatakan lebih baik, ya. Bahkan mereka merasa yang penting saling berbuat baik sesama manusia saja itu sudah cukup meskipun tidak ada ibadah secara khusus kepada Tuhan, dan bahkan mereka tidak percaya kepada adanya Tuhan. Nah, ini yang dikhawatirkan hati yang seperti ini. Yang mungkin mereka memang berbuat baik, orientasinya adalah kebaikan, namun kebanyakan ini dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim ternyata ada yang orang yang kehidupannya orientasinya kehidupan, tetapi ternyata orientasi ke kebaikan itu, ya, ternyata karena bukan karena Allah, cuman karena hawa nafsunya saja. Jadi dia berbuat baik hanya karena hawa nafsu saja, bukan karena Allah. Nah, orang-orang seperti ini banyak, ya. Orang-orang seperti ini banyak. Banyak yang mengaku ateis, hanya bisa hanya melakukan kebaikan, ya, melakukan kebaikan yang penting sudah melakukan kebaikan di dalam kehidupannya sudah. Jadi mengabdi di dalam keseluruhan kehidupannya itu untuk kebaikan memang, ya, untuk bermanfaat kepada orang lain, tapi bukan atas orientasi karena Allah. Wala ya'buduhu bi amrihi wa ma yuhibbuhu wa yardahu. Ya. Dan mereka tidak menyembah Allah dan juga tidak mematuhi apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak merasa cinta kepada Allah, tidak mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bal huwa waqifun ma'a syahwatihi. Mereka bahkan itu terkadang yang memang keseringan orientasinya adalah syahwatnya dan kemauan saja. Jadi apapun yang mereka lakukan karena syahwatnya. Yuk, kalau saya pengen begini, maka kebebasan pada diri saya. Apalagi sekarang sudah dilindungi oleh hak-hak kemanusiaan. Maka berbicara hukum sudah sulit. Apalagi ada negara-negara yang memang diterapkan hak kemanusiaan melebihi daripada hak ketuhanan. Walau kana fiha sakhita rabb, walau kana fiha sakhita rabbahu wa ghadabihi. Sakhita rabbihi wa ghadabihi. Meskipun, ya, tidak peduli meskipun apakah Tuhan itu benci kepadanya atau murka kepadanya, tidak peduli. Fahuwa la yubali. Mereka tidak peduli. Hati yang seperti ini nggak akan open. Apakah ada Tuhan? Apakah Tuhan marah atas kelakuannya? Apakah Tuhan benci atas kelakuannya? Tidak open. Idza faza bi syahwatihi wa hadzahu, ya. Yang penting dia bisa melampiaskan syahwatnya, ya, wal billah, dan tergelincir di dalam syahwatnya. Yang penting bisa dilakukan, sudah. Keinginannya sudah tercapai, syahwatnya sudah tercapai, ya, dia merasa puas. Radhiya rabbahu am sakhita fahuwa muta'abbidun li ghairillah. Nah, meskipun Allah ridha kepadanya atau tidak ridha, itu tidak peduli, ya. Apa baik Allah itu ridha atau tidak, saya tak peduli. Yang penting syahwatnya tercapai atau terpenuhi. Dan mereka pastinya digambarkan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauzi seperti orang yang menyembah kepada selain Allah, tak punya Tuhan. Hubban, mereka punya rasa cinta. Wa khaufan, mereka punya rasa takut. Wa rajaan, terkadang mereka juga punya harapan. Wa ridwan, ini hati yang seperti ini juga punya rasa saling sayang, ya, punya rasa berharap keridhaan. Wa sukhtan, ya, dan rasa benci atau rasa murka, wa ta'ziman dan agung, ya, wa dzallan dan juga, ya, kecenderungan. In ahabba lihawahu. Nah, ini katanya kalau seandainya pun hati yang seperti ini punya rasa cinta, ya, banyak yang kita lihat sekarang bahwa terkadang banyak manusia yang merasa baik, ya. Kita juga jangan salah kagum.
Terkadang ketika melihat ada orang yang tidak beragama, ya, mengaku dirinya ateis dan bahkan non-Islam, ya, merasa bahwa dialah tetangga yang paling baik, ya, merasa dialah yang banyak berbuat kebaikan dan bermanfaat bagi sekelilingnya. Jangan sampai tertipu, ya. Jangan pula kita merasa kagum kepada orang-orang tersebut sehingga mengabaikan orang-orang yang bersyariat. Banyak sekarang statement untuk apa orang-orang bersyariat tapi juga kelakuannya tidak baik, akhlaknya tidak mencerminkan. Loh, kalau komparasinya bukan seperti itu. Yang bagusnya adalah yang bersyariat, yang akhlaknya baik. Itu yang diikutin. Ya, jadi kalau ada pun seseorang yang ketika melihat ada kebaikan pada dirinya, nilai-nilai yang baik pada dirinya, maka ambil dan terapkan meskipun itu hanya, mohon maaf, hanya dari seekor anjing. Begitu. Jadi yang kita ambil adalah nilai-nilai kebaikannya. Nah, jangan pula kita merasa kagum. Karena kenapa? Mereka orang-orang yang tidak merasa tidak punya ketuhanan, ya. Bahkan dikatakan oleh Ibnul Qayyim ini adalah orang-orang yang punya hatinya hati yang mati, ya. Tidak berhamba kepada Allah, tidak merasa punya Tuhan, ya. Mereka punya rasa cinta, iya benar. Mereka punya rasa sayang, mereka punya rasa cinta. Tapi cintanya karena hawahu, karena hawa nafsu saja. Wa in abghadha li hawahu. Kalau seandainya dia marah pun karena hawanya saja, karena hawa nafsu saja. Wa in a'ta li hawahu. Kalaupun mereka memberi manfaat kepada orang lain, yaitu karena keinginannya saja, bukan karena Allah. Wa in mana'a li hawahu. Dan kalau mereka tidak mau melakukan sesuatu, ya, mau melarang sesuatu, itu pun karena hawa nafsunya saja. Fahawahu atharun 'indahu wa ahabbu ilaihi min ridha maulahu. Ya. Dia, ya, orang yang punya hati yang seperti itu, bahwa yang mendominasi dalam kehidupannya dan pada dirinya itu adalah hawa nafsunya saja. Ya, dan dia lebih senang, lebih cinta kepada sesuatu daripada selain mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang nggak usah jauh-jauh kita contohkan kepada orang-orang yang non-Islam, ya, yang memang mereka memang sudah Allah gariskan hati yang mati yang tidak dapat hidayah, cahaya hidayah tidak ada. Nah, kita yang sekarang sesama Muslim saja coba atau diri kita introspeksi sesekali, tanya kepada hati. Apakah yang selama ini kita lakukan benar-benar karena Allah atau ada sesuatu-sesuatu yang kita lakukan bahkan dalam nilai ibadah saja sendiri yang kita lakukan bersedekah, ya, mungkin orientasinya bukan karena Allah. Terkadang ada yang seperti itu. Nah, maka coba introspeksi, kita tanyakan diri kita, ya. Bahkan seperti kita menanyakan diri kita seakan-akan kita kenal dengan diri kita. Berdiri di depan cermin, tanya kepada diri kita. Benar-benar kita menjadi hamba yang memang berorientasi seluruh kehidupan kita karena Allah atau tidak? Ya, terkadang hal yang berbau yang ada nilai ibadah seharusnya itu pun yang kita lakukan tidak karena Allah. Ya, banyak mungkin di dalam kehidupan kita. Nah, maka ketika kita membaca tulisan-tulisan Ibnul Qayyim Al-Jauzi seperti ini, kita lebih fokus kepada diri kita. Seakan-akan ini kitab yang kita baca adalah sebagai cermin untuk apa namanya? Untuk melihat, menganalisa sejauh mana keimanan kita kepada Allah, sejauh mana hati kita memang bersih. Apalagi yang banyak disebutkan oleh Ibnu Qayyim di sini adalah tentang tentang aktivitas hati, tentang kesehatan hati. Nah, maka telisik, lihat, tanya kepada hati sesekali, apakah seluruh kehidupan saya karena Allah? Hati saya memang benar-benar karena mengharap ridho Allah. Nah, terkadang banyak yang kita lakukan daripada kebaikan, lupa untuk berharap kita mengharap ridhonya Allah. Bahkan kalau kita berdoa kepada Allah, ya Allah berikan keberkahan atas dunia saya. Bukannya tidak boleh, boleh. Ya. Berikan harta yang berlimpah. Berikan kendaraan yang baik. Berikan istri yang solehah. Berikan suami yang soleh, anak yang soleh. Tapi semua itu kadang kita lupa. Di ujungnya kita mengkaitkan, ya Allah yang penting engkau ridho. Nah itu yang lupa kita. Padahal kata para ulama banyak bersepakat bahwasanya ibadah yang paling tinggi nilainya bukan sholat malam, bukan puasa, bukan zakat, sedekah dan lain sebagainya.
bukan juga jihad fisabilillah. Tapi ibadah yang paling tinggi nilainya adalah ridho terhadap apa yang Allah takdirkan kepada kehidupan kita. Ke apa saja Allah berikan musibah, ya Allah, yang penting kau ridho. Engkau yang Allah berikan kesenangan, yang penting ridho. Yang penting ridho Allah. Ini kalau ada orang yang seperti ini, nah itu sudah makom kehidupan kedudukan hatinya sudah tinggi. Maka kita berharap hati kita sampai kepada puncak tersebut. Ridho terhadap apa yang ditakdirkan oleh Allah kepada kehidupan kita. Fal hawa imamahu wasyahwatu qaiduhu wal jahlu saisuhu wal ghaflatu markabuhu fahuwa bil fikri fi tahsili aghradihi dunyawiyah maghmurun. Kata Ibnul Qayyim, itu seakan-akan digambarkan seperti hawa nafsunya itu sebagai kusirnya, ya. Wa syahwatu qaiduhu, dan syahwat itu seakan-akan seperti kondekturnya. Wal jahlu saisuhu, dan jahal kebodohan itu, ya, bagi orang-orang yang hatinya busuk, ya, hatinya mati, ya, kebodohan itu ya udah pasti orang yang hatinya mati itu tidak mau sesekali untuk mendekati majelis ilmu. Wallahi tidak akan mau. Bahkan merasa sombong. Nah, ini hati-hati. Nah, hati yang seperti ini tidak mau mendekatkan diri kepada majelis ilmu, belajar, apalagi belajar terkait agama. Dan kemudian digambarkan oleh Imam Ibnul Qayyim, ini kebodohannya seperti kudanya, tunggangannya, seperti kudanya. Wal ghaflatu markabahu, dan kelalaiannya itu seakan-akan seperti dokarnya, tempat yang biasanya ditarik oleh kuda. Nah, ini digambarkan oleh Imam Ibnul Qayyim seakan-akan dia berada di dalam satu kendaraan yang memang eh, apa yang memang imamnya itu, ya, kondekturnya itu adalah hawa, dan syahwatnya adalah sebagai kusirnya, dan kebodohannya adalah sebagai yang menungganginya, wal ghaflah itu, dan kelalaiannya adalah sebagai dokarnya, tempat di mana kendaraan itu menarik dia kemana ujungnya, ya ke neraka jahanam, wal billah. Nah, maka oleh karena itu mari kita cerminkan diri kita, hati kita, introspeksi supaya hati kita tidak termasuk seperti yang dideskripsikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi yang disebutkan dengan hati yang mayyit. Fahuwa bil fikri fi tahsili aghradihi dunyawiyah al-maghmur. Seakan-akan maka tujuannya orientasinya hanya dunia saja, tenggelam di dalam kehidupan dunia. Wa bisakratil hawa wa hubbil ajil al-maghmur, dan juga, ya, mabuk dengan hawa nafsunya dan rasa cinta yang memang tidak terbendung terhadap dunia. Yunada ilallah wa ila daril akhirati min makanin ba'id. Seakan-akan orang yang seperti ini itu dipanggil, menyeru kepada Allah dan kepada hari akhirat, itu seakan-akan seperti dipanggil dari posisi yang sangat jauh. Jadi seakan-akan ini orang posisinya jauh dan Allah memanggil untuk mendekati kepadanya. Nah, jadi orang yang seperti ini seakan-akan posisinya sangat jauh daripada cahaya hidayah, panggilan Allah. Fala yastajibu fala yastajibu linnasihi wa yattabi'u kulla syaitanin marid. Ciri-cirinya orang hatinya yang mati itu adalah gak pernah mendengarkan nasihat, gak pernah menerima nasihat. Kalau dinasehati dia menolak, bahkan membangkang. Ya, billah, kalau kita melihat sekarang banyak video-video, ya, yang tersebar di media sosial, bagaimana anak-anak di zaman sekarang Gen Alpha, Gen Z ini yang sulit sekali diajarkan oleh orang tuanya, yang bahkan durhaka kepada orang tua terang-terangan, membentak orang tua terang-terangan di depan publik, bahkan melempari, waliyadzubillah, bahkan dibunuh orang tuanya terang-terangan. Akhir zaman, ya, akhir zaman. Nah, hati yang seperti ini tumbuh dari sesuatu yang memang sudah gelap, yang mungkin tidak ada pendidikan orang tuanya terhadap agama. Akhirnya apa? Hati ini timbul daripada regenerasi dari orang tuanya.
Jadi orang tuanya yang menurunkan rasa perasaan yang gelap, hati yang sakit yang berasal dari orang tuanya sendiri. Wal'iyadzubillah. Dan mereka cenderung untuk mengikuti syaitan, ya. Ad-dunya taskhituhu wa tardhihi, ya. Dan dunia itu yang membuat mereka merasa cinta kepadanya dan merasa marah pun karena dunia. Wal hawa yusimmuhu amma siwal batil wa yu'mihi. Dan hawa nafsulah yang membuat dia tuli dan buta terhadap kebenaran. Kecuali yang tidak membuat mereka buta adalah sesuatu perkara dunia. Diajak kepada hal-hal yang berbau keduniaan, atau yang ada keuntungan dunia, atau yang ada masuk duitnya. Nah, mungkin itulah yang membuat mereka tidak tuli dan tidak lupa. Tapi kalau seandainya diajak kepada kebaikan, diajak kepada kemaslahatan, diajak kepada majelis ilmu, nah, mereka pasti menolaknya. Ini hati, ciri-ciri hati yang sakit. Fahuwa fid dunya kama qila fi Laila aduwwun liman 'adat wa silmun li ahliha wa man qarabat Laila ahabba wa qarraba. Ini seakan-akan hati yang seperti ini digambarkan di dalam syairnya seperti cenderung kepada Laila. Jadi di sini Ibnul Qayyim itu mengibaratkan seakan-akan dunia itu seperti Laila. Jadi kisah Laila dan Majnun, bagaimana si Majnun yang laki-lakinya memang benar-benar orientasi seluruh kehidupannya adalah si Laila. Begitu juga yang digambarkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam bait syairnya ini, bahwasanya aduun liman adat wasilmun li ahliha. Maka eh, musuh-musuh itu, ya, dan itu cenderung kepada kemana keluarganya pergi. Wa man qarrabat Laila ahabba wa qarraba. Dan barang siapa yang dekat kepada Laila, maka itulah yang jadi orientasi dalam kehidupannya. Artinya apa? Seluruh kehidupannya itu terhadap apa, tergantung apa yang terorientasikan di dalam pikirannya. Kalau memang orientasinya dan hatinya cenderung kepada yang syahwat dan kepada yang hawa nafsu saja, maka seluruh kehidupannya akan dilampiaskan terhadap hal yang sebagaimana dia orientasikan. Ada yang menarik dari terakhir kutipan tulisan Ibnul Qayyim yang terakhirnya adalah apa katanya? Famukhalatatun sahibu hadzal qalb suqmun. Ya. Bahwasannya barang siapa yang berinteraksi atau yang bercampur atau yang bergaul dengan seseorang yang hatinya sakit seperti ini, hati yang mati seperti ini, maka kata Imam Ibnul Qayyim itu sebuah kecelakaan. Nah, jadi kecelakaan secara maknawi bukan secara indrawi. Nah, kita kalau punya lingkungan yang ada orang-orang yang seperti ini, itu benar-benar lingkungan yang toksik, gak memberikan cerminan ketaatan di dalam kehidupan kita. Wa mu'asyaratuhu summun, ya. Dan duduk bergaul berinteraksi dengan mereka itu sama seperti kita minum racun, ya, kata Ibnul Qayyim. Wa mujalasatuhu halakun. Dan sering duduk sama mereka itu sebuah kebinasaan. Ya, tinggal tunggu-tunggu aja. Kalau seandainya sering duduk seperti sama orang-orang yang hatinya seperti ini, maka tunggu-tunggu aja kita juga terseret menjadi hati yang sakit, menjadi hati yang mati. Wal Maka Nabi sering mengajarkan kita untuk sering membaca Allahumma Rabbana akhrij alaina Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi Adam. Dan juga doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana doa itu orientasinya adalah meminta diri ini untuk keluar daripada lingkungan-lingkungan yang tidak baik, lingkungan-lingkungan yang toksik. Itu digambarkan eh, di dalam ayat Al-Qur'an, salah satunya Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin
waj'alna min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, masukkanlah kami kepada golongan-golongan kepada dan lingkungan-lingkungan yang baik, ya. Dan keluarkan kami daripada lingkungan-lingkungan yang buruk. Nah, ini doa yang paling penting sering diucapkan. Kenapa? Karena memang kehidupan kita, ketaatan kita, iman memang fluktuatif. Terkadang dengan diri sendiri kita tidak bisa menstabilkan iman kita. Butuh support system dari lingkungan dan itu sangat berpengaruh. Maka jangan tinggalkan lingkungan-lingkungan yang soleh. Berteman dengan orang-orang yang taat. Wallahi nanti seperti yang digambarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir kehidupan kita dan saat kita berada di yaumil mahsyar yang bahkan memberikan syafaat kepada kita terkadang bukan daripada anak kita, bukan daripada suami, bukan daripada istri, bukan daripada keluarga kita sendiri. Bahkan orang yang tidak punya kepentingan dengan kita seperti teman-teman yang soleh yang yang nanti berdoa kepada Allah, yang nanti mengadu kepada Allah. Ya Allah, ini si fulan pernah bermajelis dengan saya. Ini si fulan pernah sholat berjamaah dengan saya. Ini si fulan ketemu di masjid dengan saya. Tolong tarik dia bersama saya, ya, menuju ke dalam surga. Ah, ini potensial sekali. Ada teman-teman yang soleh yang bisa memberikan syafaat kepada diri kita. Maka jangan lepaskan, ya, teman-teman yang soleh, apalagi sekarang di akhir zaman ini. Maka Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat apa yang kita bacakan pada pagi hari ini. Satu fasal terkait dengan klasifikasi hati yang kedua yaitu hati yang mati. Insya Allah pertemuan ke depan kita lanjutkan klasifikasi hati yang ketiga yaitu hati yang sakit. Apa ciri-cirinya? Insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan ditinggalkan di dalam kolom chat saja atau di grup. Insya Allah kita diskusi bersama. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan ke sesi talaki. Silahkan hari ini.